Main. PAUD atau TPA Theresia Selmakers ini didirikan atau diadakan karena untuk mengantisipasi orang tua yang mau bekerja dan merasa bahwa kurang percaya kalau di rumah setelah mendengar isu-isu yang kurang baik tentang membantu di rumah, maka mereka menitipkan di sini dengan harapan bahwa mereka bisa bekerja dengan tenang, nyaman, dan merasa percaya gitu bahwa anaknya akan diurus dengan baik oleh para pendamping di TPA ini. Usianya? Lalu untuk kami melayani dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam sesuai dengan awalnya kebutuhan awal, karena para karyawan di rumah sakit Miria, rumah sakit Caritas itu ada sip-sipan dari jam 6 pagi. Lalu memang ada semacam toleransi ya, karena ada juga yang dari Caritas Pusat, jadi paling ya 8:30 ya Bapak ini ya. Lalu di sini juga untuk pendampingnya itu dari kesehatan, tenaga kesehatan, dan juga tenaga guru, jadi semacam kombinasi, karena memang kedepannya juga karena melihat situasi dan kebutuhan, maka TPA ini akan dikembangkan menjadi PAUD yang melayani layanan TPA, tempat penitipan anak, dan juga taman kanak-kanak. Karena kita mau betulin, kita pok ada enggak? Ada? Udah ya? Kalau dulu ada pok, Mbak. Jadi kalau ada pok, kita manfaatkan pok juga. Kita gunakan bayi ya, dari usia 6 bulan. Pak, sampai usia berapa bulan? Sampai 5 tahun. Oke. Operasionalnya Bu, mulai dari jam berapa? Jam operasional? Oh, dari jam 7 sampai jam 16. Oke, jam 16. Kita dari mulai dari depannya, jadi untuk ketertiban anak-anak mereka harus menyusun sepatunya, kemudian ke dalam ada tempat bermain anak, ada tempat istirahat, ada 2 kamar sama ini. Karena berhubung kita rencana mau membesarkan lagi ke 8, jadi memang ada 3 tempat, jadi anak perempuan, anak laki-laki. Kapasitasnya tahunan kita taruh 2. Oke, nantinya kapasitasnya bisa berapa Bu? Kapasitas nantinya ya bisa sekitar 40-50 anak bisa. Kemudian ada locker, tempat penyimpanan barang-barang mereka, terus tempat mereka makan, jam makan, ada kulkas, kemudian ada dispenser untuk buat susu dan ada kompor. Kalau ibu-ibu biasanya menitipkan makanan, bisa gorengkan, bisa hangatkan, ya kamar mandi terpisah antara anak laki-laki dan anak perempuan. Itu yang sementara, tapi untuk kedepannya mungkin ada beberapa standar yang mesti kita adakan lagi. Misalnya anak-anak kan harus sudah mulai dari ini belajar cuci tangan. Jadi rencana kita sesudah ini kita mau bangun anak cuci tangan. Dan belajarnya ya kita mengajarkan mereka kurikulum, artinya ada tertera kurikulumnya. Antara lain itu mata pelajaran mereka adalah bernyanyi,
bermain bersama, kemudian belajar menggambar, mewarnai, kemudian mengenal huruf-huruf dasar dan angka-angka dasar, kemudian mengaji, jadi mengenal huruf-huruf Arab. Sholat ya. Ya, mengaji salat. Bu, kalau Ya. terkait untuk makanan minuman mereka bawa sendiri atau Ya, di sementara ini karena kita ruangannya masih terbatas, kita berikan kewajiban untuk orang tuanya untuk membawakan mereka makanan dan minuman sendiri. Artinya nanti di sini ya, bisa pengasuhnya yang mengelola. Tapi untuk kedepannya mungkin kita harus memang harus lebih profesional. Artinya kalau memang ruangannya ada, SDM-nya ada yang memang mahir dalam ilmu gizi untuk makanan anak-anak 6 bulan sampai 5 tahun, ya artinya kita orang tuanya nggak usah jadi beban lagi membawa makanan, nanti kita yang nyiapin. Nanti boleh dari luar. kalau untuk biaya Bu mungkin harian atau biaya kita sementara ini ya standar masih memang jauh. Yang penting kita prinsipnya bisa menggaji pengasuh. berapa Bu itu standar? 1 bulannya untuk umum 500. Memang masih Untuk karyawan RSNH kita kuatin 100.000, jadi mereka 400.